Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Budi Raharjo di Padepokan Budi Raharjo. Mulai dulu dengan ngopi, tapi sedikit ya. Kenapa ngopinya sedikit? Karena perut lagi kurang ini. Alhamdulillah. Pakai bersihin pula. Eh, Topik singkat aja. Beberapa video yang lalu ya, kalau nggak salah yang terakhir malah, dan sebelumnya lagi mungkin ya, saya cerita tentang ide digital money ya. Digital money dengan menggunakan NFT, blockchain atau tidak, central bank, digital currency dan seterusnya. Nah, kalau ide-ide itu memang selalu ya, sebuah ide itu harus di-challenge juga. Saya juga begitu. Jadi kalau saya punya ide, saya tantang sendiri, saya korek-korek lagi, apa sih plusnya, apa sih minusnya. Sebagai contoh, kemarin saya cerita tentang plus-plusnya, sekarang saya cerita tentang minusnya gitu. Yang mana pertama gini, kemarin saya cerita ide itu masih ada masalah, yaitu ide itu sangat mudah diimplementasikan, ide yang saya kemarin ya, dengan cara online. Nah, kalau online, lantas apa bedanya Pak dengan kalau kita punya sebuah rekening bank yang bisa kita akses secara online? Iya sih, beda, nggak ada bedanya. Kalau saya bisa ngakses, jadi kayak kita punya rekening terus kemudian kita debit aja ya, debitnya aja bisa kita transfer, bisa kita ini, bisa pembayaran, bisa pakai mobile banking, internet banking, SMS banking. Jadi sebenarnya bisa pakai itu. Iya sih. Jadi dia benefitnya masih kurang ya kalau dia online, sama-sama online. Jadi berarti dia harus bisa offline kalau bisa. Nah, itulah dia yang mana kalau banking sekarang offline susah ya, masih susah yang sekarang. Makanya ada e-money untuk segala macam itu menyikapi yang offline gitu ya. Nah, gitu. Terus yang kedua, yang kemarin juga kalau saya usulan saya itu adalah dengan menggunakannya, kalau kita buat digital aset ya, money, uang yang itu kita jadikan digital aset. Jadi pecahan 50.000, pecahan 20.000, pecahan 10.000, pecahan 5.000 dan seterusnya. Artinya itu angkanya ukurannya segitu ya, 5.000, 20. Jadi kalau saya punya 20 ribuan ya, totalnya 100.000. Tapi saya belanjainnya harus tadi 20.000, 20.000, 20.000. Kalau enggak nanti dapat kembalian lagi gitu. Nah, itu kan sebetulnya lebih tidak menguntungkan kalau kita punya 100.000, kemudian kita bisa pecah-pecah suka-suka kita 10 ribuan, 10 juga boleh-boleh aja kan harusnya. Ya malah lebih menguntungkan begitu. Jadi dia malah yang cara yang saya usulkan kemarin itu malah lebih jelek ya dari segi itu ya, flexibility. Benar juga kan ya. Nah, terus apalagi? Jadi banyak ya, masih hal-hal yang jeleknya masih banyak. Jadi memang kalau sebuah ide harus kita terus challenge ya, explore. Cuma ide saya itu nanti kan bisa bergerak tiba-tiba, oh iya muncul, oh iya ini ide baru gitu ya. Jadi yang NFT itu bisa nggak dijadiin fungible token? Nah, bisa juga kali ya, digital asset. Tapi ya tadi ya masih belum melihat, saya sendiri melihat value-nya masih lebih enak dengan uang sekarang kan udah bisa pakai GoPay, apalagi OVO gitu ya, yang paling ngetop kan GoPay, OVO, nanti ada Dana, ShopeePay dan lain sebagainya, kan lebih sebetulnya kan udah bisa pakai itu juga ya. Nah, next tuh mungkin ya itu tadi ya, dibuat semacam e-wallet tadi ya, e-wallet itu, tapi transaksinya tidak harus pakai online ya, nggak harus pakai online segala macam, jadi QR code, transferan gitu ya. Kalau sekarang kan ya sebetulnya udah bisa ya, tapi interaksinya masih harus orang gini-gini, tapi nanti kemudian lagi bisa QR code, bisa NFC itu NFC gitu ya. NFC handphone ke NFC ini tag gitu ya. Pokoknya pengen tap gitu seolah-olah. Jadi seolah saya bayar ya. Oke, saya bayar kamu ya. Oke, nanti Anda bilang, "Baik Pak, saya terima uangnya," dengan cara ngadu gini ya. Tag gitu. Oke, terima nih deh gitu. Atau nih saya tunjukin gitu ya. Oke, biarlah mereka saling bicara. Oke ya. Nah, jadi yang menariknya kalau bisa offline. Tapi kalau tadi ya online dan digital divide semakin jarang di Indonesia ya, makin bagus ya. Nah, jadi tadi uang online, kita punya rekening bank, kemudian kita taruh di sini sejumlah uang ya, bisa kita masukkan ke dalam sini ya, e-walletnya kita ya, misalnya saya mau simpan uang di sini 500.000, dari account kita masuk di sini 500.000, nanti dari 500.000 ini baru kita belanjakan secara offline, tap QR segala macam ya. Gitu ya.
Berarti di Pak Budi tadi masih banyak flow-nya. Ya masih banyak lah. Nggak, itu cuma bentuk satu lucu-lucuan aja, lucu-lucuan ya. Gitu. Tapi kalau kita mau lihat, itu bisa blockchain, ya bisa lah blockchain sebagai suatu contoh case tadi. Baik, gitu dulu ya. Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.